Disampaikan tadi, air susu dibalas air tuba. Kebaikan kami, kelemahan kami, keluguan kami, dengan rasa takut kami dan rasa bersahabat kami yang sangat besar, yang sangat kental ini dengan siapapun, ini dirusak. Artinya dibuktikan bahwa inilah kami dari orang pendatang. Dengan bawa jimat, dengan bawa ilmunya di sini menakut-nakuti kami, jangan. Dengan membawa artinya nama suku untuk menakut-nakuti kami tidak mau. Minta tolong, jangan. Jadi sekali lagi, kenapa sampai denda tuntutan begitu? Karena kami keberatan, terus terang aja. Karena ini disembelih. Dan memang ini kriminal itu terjadi seperti di Jawa, mutilasi apa itu ini. Ini beda cerita. Karena kami suku orang Dayak tidak ada mutilasi. Jadi tolonglah jaga kami dengan baik. Dan jangan memancing kami dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, saya terima kasih kepada keluarga besar korban ini yang sudah berbesar hati, kepada Pak Dr. Julianus Henok beserta keluarga yang sudah artinya menyerahkan ini secara hukum formal dan hukum adat pada hari ini. Dan kenapa saya perlu menjelaskan, kok kenapa sampai begini? Yaitu karena masalah disembelih itu keberatan, dan ini hamil muda. Jadi saya minta tolong dalam permintaan denda keluarga ini bisa jadi ada realisasinya, ya, supaya tidak terjadi lagi. Dan yang kedua, tidak kalah penting, tolong bentuk kerukunan keluarga besar Madura yang ada di Kutai Barat ini, supaya ada penasehat, supaya ada orang tua untuk mengatur, menasihat, mengukuhkan, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam penyampaian ini, pertama-tama saya ulangi lagi, tegaskan, kenapa kok bisa dendanya begitu? Jadi kami hanya minta tolong bahwa ini terjadi bukan perkalian. Ini betul-betul disembelih. Jadi dalam hal ini kami minta tolong dalam keputusan ini supaya ini bisa dipertimbangkan dan bisa direalisasikan. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Baik, Pak Sule, terima kasih atas partisipasi saudara di dalam menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Freddy Lone dari Linggang Bigung. Mungkin ini sangat penting saya sampaikan, karena pagi hari ini tadi kami juga mengadakan rapat di kantor kampung Linggang Bigung dan mengeluarkan beberapa keputusan. Saya juga mewakili dari Sepekat Linggang untuk menyampaikan hal ini karena sangat perlu di kepala adat. Pertama, kita menyerahkan proses ini ke pihak kepolisian untuk diproses secara adil. Karena saya juga sebagai pribadi, karena korban ini adalah keponakan saya, secara hati saya memang tidak terima, tapi negara kita adalah negara hukum, kita serahkan ke pihak berwajib. Kedua, kita juga serahkan proses hukum adat kepada lembaga adat kabupaten untuk memutuskan hal yang sangat sesuai, karena ini adalah darah yang dikeluarkan. Ya, kita tidak meminta seperti zaman dulu nyawa dibalas nyawa. Ketiga, hasil keputusan Sepekat Linggang juga kami akan diadakan acara adat sesuai adat tertentu, karena di Linggang kita juga secara ini ada mangku. Kita berharap ini akan diadakan nanti acara adat sesuai adat tertentu.
Keempat, permohonan kami kepada suku Madura, selama proses ini belum selesai, proses ini belum ada keputusan, jangan ada yang keluar. Karena kemarin sudah terjadi di Pigung pemukulan suku Madura karena ada jalan di jalan raya. Jadi kita harapkan selama proses ini belum selesai, tolong sebisanya jangan keluar dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil kesepakatan kami pagi hari ini tadi di Linggang Migung. Terima kasih. Waktu berikut kepada siapa yang masih. Saya memberikan kepada pojok sana karena terlebih dahulu nuansa dengannya. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua Kepala Adat Besar Kabupaten yang sudah memberi waktu. Ya, saya cukup lama dilupakan ya, karena memang cukup lama saya menghilang. Baru muncul setelah saya kaget sekali, ternyata yang meninggal ini anggota kami dan ponakan kami. Karena pengurus keluarga belum dipilih, jadi saya masih Ketua Sempekat Singa Demang Setia. Artinya ponakan ini adalah keturunan Raja Dayak Benua Tunjung. Seperti itu, sehingga yang pertama harapan saya diundang khusus adik kami Yulius Henok. Tadi saya terlambat datang, jadi saya hadir. Yang kedua, saya ada sekretaris umum, ketua pengurus Dayak Kalteng Kutai Barat. Ya, sehingga untuk penekanan sebagaimana tadi adik kami Henok sudah menyerahkan kepada pengurus, dan kami harapkan warga Kalteng Kutai Barat juga dan di seluruh Indonesia juga bisa tenang, sepakat bersama keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada putusan dari kepolisian hukum positif dan kepada hukum adat yang akan diselesaikan hari ini. Sebagai usulan saya, sebagaimana kejadian 2012, saya sendiri waktu itu dilibatkan secara langsung. Namun karena di tempat ini juga terjadi kekacauan, akhirnya tidak ada putusan yang tepat. Kenangan tidak ada apa-apa, sehingga untuk perdamaian seperti hanya cerita lewat. Oleh karena itu saya harapkan sebagai Ketua Singa Demang maupun Sekretaris Umum Persatuan Sempekat Kalteng Kutai Barat, kami memohon kepada lembaga adat yang pertama putusannya disesuai dengan jenjang kebangsawan kami. Yang kedua, dibangunlah tugu perdamaian. Harapan kami di rumah kejadian itu sudah diambil alih dan dijadikan tugu perdamaian. Yang ketiga, saran kami sebagai tuan rumah, mohon kepada saudara-saudara rekan dari suku Madura seperti usulan dari Ketua STB agar segera membuat pengayuban persatuan sehingga kita bisa seiring sejalan. Hampir saya berkata bahwa saya hampir mengenal yang berbuat, karena jujur kalau tidak salah karena saya pernah stroke, itu sebabnya saya hilang. Puji Tuhan saya bisa sembuh. Dia pernah nimbang ayam di depan rumah saya, gelap-gelap sekali, jam 7:30. Lalu saya kaget, kok ada orang nimbang ayam di dalam gelap-gelap. Saya keluar, saya tanya kenapa nimbang ayam. Dia berkata, saya tadi lupa di sana kilonya berapa. Bagaimana kamu bisa lihat? Kamu siapa? Saya dari Jawa Timur. Saya bilang, logat kamu sih logat Madura. Jangan begitu, kamu maling. Siapa namamu? Dia setar motor hilang. Ketika saya lihat di foto, kok mirip.
Ya tapi dalam gelap, jadi saya tidak jelas juga, sehingga saya sudah tegur, jadi dia lari. Nah tidak tahunya malah terjadi kejadian seperti ini. Oleh karena itu yang paling penting adalah kita bisa mengayomi anggota kita. Dan sebagai ketua Sepekat Singa Dewan Setia, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang sudah sama-sama menjaga dan sepakat menjadikan Kutai Barat ini kota beradab. Oleh karena itu saya tidak panjang lebar, hanya 3 hal. Yang pertama adalah kami sepakat menyerahkan sepenuhnya dan siap mendukung, siap mengawali proses hukum maupun proses adat. Yang kedua, memohon dengan sangat kepada suku Madura untuk segera, terutama ada Pak Haji Nimon yang sudah paling senior, untuk segera membentuk pengurus pengayubannya. Yang ketiga yang sangat penting menurut saya, kita segera ambil alih tempat itu, terserah mau pemerintah daerah, ada dewan di sini, untuk dijadikan tugu perdamaian Dayak Kalteng. Karena jujur yang di Kalteng sana juga sepupu saya yang dibunuh awal sehingga terjadi. Dan syukur saudara di Kaltim ini tidak terjadi apa-apa. Dan atas nama ketua keluarga kerajaan dari Kalteng, saya perlu keluarkan satu senjata bahwa kami betul-betul mendukung acara ini, dan senjata ini tidak pernah dikeluarkan berabad-abad lampau. Namanya besi mentike. Ya, ini paling sakral. Saya bawa tadi untuk menunjukkan bahwa kita ya sampai di sini tidak ada lagi perpanjangan, tidak ada lagi hina menghina, dan ini adalah lambang besi asli suku Dayak. Dan nama di dalamnya Tempidelaja Mupolola Bawah Langit. Cukup keren. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Tuhan memberkati. Ya, Saudara Petrus Setian, para hadirin tetap saya mohonkan kesabarannya sambil menunggu nasi kotak datang. Pak Dandim izin, ya terima kasih Bapak untuk tetap sabar berada di tempat karena memang saya ingin Bapak mengikuti sampai akhir. Ya, terima kasih. Kesempatan bagi yang bermohon tadi kami berikan waktu. Ya, nanti akan diberikan, ada di pojok sini dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat beserta jajarannya, serta tokoh-tokoh pengguyuban yang ada di Kutai Barat, dan TNI Polri yang sigap di dalam perkara ini. Saya perkenalkan, saya Yohanes Haryanto Lakun dari Muara Bunyut. Kami adalah organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate. Di dalam hal ini kami cuma bisa menyampaikan kami tetap mengikuti proses yang sudah ada, baik itu dari hukum formal ataupun hukum adat. Dari kami sendiri, kami tetap menjaga stabilitas untuk agar tetap aman dan mengawali ini semua. Dari Persaudaraan Setia Hati Trate, kami kepada pihak keluarga yang berduka, kami ikut berduka cita yang sedalam-sedalamnya, serta adapun rasa empati kami dari Persaudaraan Setia Hati Trate, kami menyumbangkan 1 ekor sapi. Untuk petunjuk penyerahan dan arahannya kami kasih kepada Kepala Adat Besar. Mungkin itu aja dari kami. Salam persaudaraan, salam adat. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, dari PSHT saya
sebagai kepala adat menyampaikan rasa bangga dan kagum saya kepada perguruan, ya ini perguruan ya silat, tetapi bahwa mereka ya tidak lebih kepada urusan persilatannya saja. Ya mereka ini ya ada kegiatan-kegiatan sosialnya. Nah, lalu bahwa mereka wujud dari kepedulian dan empati kepada keluarga dengan turut menyampaikan ya, rasa duka cita yang mendalam. Lalu bahwa sebagai juga bentuk dari tanggung jawab moral sebagai saudara ya, yang berada di Kabupaten Kutai Barat ini, sehingga mereka memberikan 1 ekor sapi sebagai sumbangan kepada pihak keluarga korban. Jadi tentang pelaksanaannya nanti menunggu ya, koordinasi lembaga adat dengan pihak keluarga, dan ini akan saya bicarakan secara khusus kepada pihak keluarga korban setelah ini. Terima kasih sekali lagi. Baik.